Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali untuk belajar dengan meluangkan waktu sesaat kita, perhatian, dan mungkin sedikit mencermati pembahasan-pembahasan dalam waktu kurang lebih 40 menit. Hanya sekitar 40 menit dari sekian banyak waktu yang telah kita habiskan untuk perkara-perkara keduniawian kita. Mudah-mudahan ini adalah pertanda kebaikan yang Allah inginkan untuk kita semuanya. Salawat serta salam untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Insyaallah mulai petang ini kita akan masuk bab terakhir dalam Kitabul Jihad, pembahasan tentang jihad. Qala muallif hafizahullah al-babu tsalits fil hudnah wal zimmati wal amani wa fihi masail. Bab yang ketiga dan inilah bab yang terakhir. Permasalahan al-hudnah, gencatan senjata, wad zimmah dan juga jaminan keamanan dan beberapa permasalahan yang akan diangkat dalam bab ini. Baik. Ini termasuk masalah penting teman-teman dalam pembahasan jihad. Dan masalah yang akan diangkat di bab 3 ini memang diangkat di permasalahan jihad, tapi secara praktek diamalkan walaupun di luar konteks jihad. Ada inilah bab terkait dengan adanya batasan hukum dalam hubungan antara muslim dengan non-muslim. Ini dalam bahasan ini. Baik, kita baca. Penulis berkata, al-mas'alatul ula aqdul hudna ma'al kuffar. Permasalahan pertama, akad gencatan senjata atau perjanjian untuk gencatan senjata bersama orang-orang kafir non-muslim. Beliau pertama kali menjelaskan definisi apa yang diinginkan dengan hudnah atau gencatan senjata itu. Kata beliau, ta'rifu gencatan senjata secara bahasa dalam bahasa Arab disebut dengan hudnah. Dikatakan hudnah yang artinya adalah sukun, ketenangan. Ya. Dan yang diinginkan dengannya tentu juga sesuai dengan makna ini, ketenangan. Ya. Enggak perang. Kalau dalam bahasa kita yang sering dengar gencatan senjata. Gencatan senjata. Gencatan itu apa artinya? Gencatan. Saya tanya, apa antum? Antum orang Indonesia kan? Apa arti gencatan? Sehingga dikatakan gencatan senjata. Hah? Hah? Berhenti. Enggak, kata gencatan yang dikatakan senjata. Hah? Oh gitu. Digencet. Oh, digencet.
Oh, digencet itu bahasa Indonesia? Hah? Penghentian. Baik. Penghentian. Penghentian. Penghentian senjata. Dan dengannya tentu terwujud ketenangan. Makanya disebut dengan hudnah. Adapun cara syar'i aqdul imami au naibihi li ahli harbi ala tarkil qital muddatan ma'lumatan biqadril hajah wa in talat. Perjanjian dari seorang pemimpin atau yang menggantikannya bersama dengan kufar musuh untuk tidak berperang selama waktu yang ditentukan walaupun lama. Ini cara syar'i. Perjanjian antara pemimpin dengan musuh. Ya, pemimpin atau penggantinya. Garis bawahi teman-teman. Di sini mengisyaratkan bahwa gencatan senjata itu urusannya pemimpin. Bukan antara kelompok. Bukan antara individu masyarakat. Enggak, itu dikembalikan kepada pemimpin. Itu urusan pemimpin. Dan juga garis dibawahi bahwa gencatan senjata bisa jadi waktunya lama. Ya. Lalu kalau penulis gencatan senjata yang disebut dalam bahasa Arab al-hudna juga disebut dengan muhadanah, muwada'ah, wa mu'ahadah. Ini istilah-istilah yang sama dalam bahasa Arab. Ya. Maknanya gencatan senjata. Yang kedua, dalil pensyariatannya. Penulis berkata, dibolehkan bagi seorang pemimpin kaum muslimin untuk mengadakan perjanjian gencatan senjata ma'al kuffar, bersama kuffar, orang-orang kafir, musuh maksudnya, untuk berhenti perang dalam masa sesuai dengan yang dibutuhkan. Idza kana fi aqdiha maslahatun lil muslimin. Bila memang dengan adanya perjanjian gencatan senjata itu mengandung kemaslahatan bagi kaum muslimin. Misal, ya, ini perlu digarisbawahi bentuk-bentuk kemaslahatannya. Qadha'fihim au adam isti'dadihim. Misal, nampaknya kondisi yang lemah atau kurangnya persiapan ya pada kaum muslimin. Lihat nih. Disyariatkan untuk gencatan senjata. Ya. Karena memang teman-teman barakallahu fikum bahwa Islam adalah agama yang mencakup banyak hal, bahkan komprehensif, segala sisi yang dipandang. Tidak hanya satu sisi ketika perang ingin mati syahid begitu. Ya, ingin dapat ghanimah begitu. Enggak, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dan bisa jadi salah satu keputusan yang diambil adalah mengalah gencatan senjata. Pemimpin mengajukan perjanjian perdamaian kepada musuh. Bisa jadi. Itu di antara opsi. Kata penulis, au ghairi dzalik minal masalih, atau kemaslahatan-kemaslahatan yang lainnya. Ya. Misal, qata'mi fi islamil kuffar, adanya keinginan masuk Islamnya orang-orang kafir. Ya, adanya niat ya agar orang-orang kafir itu masuk Islam, strategi. Ya, ketika kita misalnya mengajukan perjanjian tampak mengalah, tampakkan kebaikan, mungkin musuh menjadi simpati. Bisa jadi ada kondisi kayak gitu. Yang pasti bahwa kondisi pastilah berbeda, tidak bisa satu. Ya tidak? Pasti berbeda itu kondisi-kondisi. Namanya juga manusia dan tempat yang berbeda-beda. Dan semisalnya kata penulis, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jana'u lis-salmi fajnah laha. Allah Subhanahu wa taala firman, jika mereka condong kepada perdamaian, maka kalian ikutlah condong kepada perdamaian itu. Ya. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk
mempertimbangkan salah satu keputusan yaitu damai saja, nggak usah perang, gitu loh. Salah satu opsi, damai aja udah, nggak usah perang. Itu salah satu opsi. Ya. Ini Islam teman-teman, barakallahu fikum. Jadi Islam itu tidak selamanya, betul-betul tidak selamanya hanya perang dan perang. Ini betul-betul kondisi yang sangat disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap Allah beri opsi perdamaian. Lalu kata penulis, waqad aqada Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-hudna. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pernah mengadakan perjanjian gencatan senjata bersama orang-orang kafir, dengan orang-orang kafir pada perjanjian yang disebut dengan atau yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Asyara sinin, selama 10 tahun. Lihat 10 tahun teman-teman. Ya. Beliau mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. 10 tahun lama. Ya. Jadi ini penting. Ilmu ini makanya sangat penting sekali, ilmu jihad. Kebanyakan saudara-saudara kita maunya perang aja sudah. Yang terkadang perang itu didominasi oleh emosi. Ya, coba kalau betul-betul kita mengikuti syariat, ada opsi ini ternyata. Opsi damai. Ya, luar biasa. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi bahan ya bagi seluruh umat Islam. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semuanya. Dan khususnya saudara-saudara kita di Palestina, Gaza. Makanya teman-teman sempat dulu Asy-Syaikh Al-Albani dan beliau dibully. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau berfatwa. Mempertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan diantaranya yang telah baru saja kita sampaikan tadi. Beliau berfatwa kaum muslimin di Gaza mengalah. Pergi bahkan mungkin. Nah, itu dibully oleh Hizbiyun. Kok kayak gitu fatwanya, owe? Ya. Baik. Itu dulu ya. Kalau sekarang kita nggak mengatakan hal itu karena bukan ranah kita. Berfatwa itu ranahnya para ulama. Saya hanya menyampaikan di masa lalu. Syekh Al-Albani rahimahullah pernah berfatwa itu. Antum kalau melacak akan dapatkan fatwa itu. Sampai sekarang masih ada yang mengungkit fatwa itu. Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Para ulama itu yang jelas nggak akan mungkin sembarangan berfatwa. Baik, ini latar belakang sehingga adanya ide atau inisiasi untuk damai itu. Baik, nah bila telah terjadi perjanjian gencatan senjata, dalilnya sudah ada, dan memang ketika diwujudkan terwujud, luzumul hadana. Poin kedua kata penulis, hafizahullah ta'ala, konsekuensi keharusan dari gencatan senjata itu. Kata beliau hafizahullah, takunul hadana allati aqadaha al-imamu aw naibuhu lazimatan. Gencatan senjata, perjanjian terhadapnya itu harus dijaga. Ya. Dengan teguh oleh pemimpin kaum muslimin atau penggantinya. Lihat nih, la yajuzu naqduha wa la ibtaluha. Enggak boleh dibatalkan. Enggak boleh dibatilkan. Enggak boleh dilanggar. Ya. Selagi mereka yang dimusuh juga konsisten ya, menjaga perjanjian tersebut, tidak berkhianat dan tidak ada kekhawatiran akan ada pengkhianatan dari mereka. Garis bawahi ini. Catat ini kondisi yang juga perlu dipertimbangkan. Ya. Bahwa pertama pada asalnya gencatan senjata bila telah menjadi sebuah perjanjian maka harus dijaga. Ya. Baik. Saya kembali ke pembahasan di mukadimah tadi teman-teman bahwa gencatan senjata ini tugasnya siapa tadi? Pemimpin. Ya. Musibah yang terjadi di beberapa tempat saudara-saudara kita kaum muslimin yang diserang oleh Zionis kan terpecah-pecah itu. Berkelompok-kelompok mereka.
faksi-faksi. Dan faksi-faksi itu tidak mewakili pemerintah resminya. Itu di antara problem besar. Tidak mewakili pemerintah resmi di sana. Ya. Maka gencatan senjata seandainya ada pun gencatan senjata itu tidak sesuai dengan syariat. Ya. Bila gencatan senjata itu yang diadakan antara musuh dengan sebuah faksi, bukan pemerintah. Maka itu kalau secara syariat tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Bisa dipahami? Ini juga satu hal yang hendaknya antum ketahui teman-teman. Bedakan ya, antum itu orang yang mengerti, yang belajar. Dengan masyarakat umum di luar sana yang mereka lebih mendahulukan semangat. Lebih mendahulukan pembelaan sesama muslim tapi tanpa memandang sisi-sisi ilmiahnya. Jadi saya ingatkan teman-teman ya, agar kita senantiasa mendahulukan atau menjadikan dalil sebagai patokan. Tuntunan syariat itu yang menjadi patokan. Baik. Tapi hendaknya hati-hati ya. Karena masyarakat kadang tidak mau tahu. Ya, tidak mau tahu. Kadang beda sedikit dengan masyarakat sudah habis antum. Ya tidak? Ya. Udah gelap matanya. Baik. Kata beliau, wajib dijaga selagi musuh juga konsisten menjaganya, tidak berkhianat atau tidak ada kekhawatiran akan timbul pengkhianatan dari mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mastaqamu lakum fastaqimu lahum." Selagi mereka berlaku lurus terhadap kalian, hendaklah kalian berlaku lurus terhadap mereka. Maksudnya konsisten ya, dengan perjanjian tersebut. Dan apabila, kata penulis, mereka membatalkan. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian itu. Jagalah perjanjian itu. Fa in naqadul ahda, bila mereka membatalkan, melanggar ya dengan membuka medan perang, lihat nih garis bawahi bentuk-bentuk pelanggarannya. Memulai perang atau membantu pasukan lain untuk menyerang kaum muslimin. Misalnya Zionis nih yang melakukan gencatan senjata dengan kaum muslimin. Ada orang kafir, misalnya anggaplah negara Amerika. Ya, Amerika misalnya. Semoga Allah menghancurkan mereka. Menyerang. Zionis membantu Amerika. Ini bentuk pelanggaran gencatan senjata tadi. Dia kan nggak langsung nih. Dia membantu Amerika. Maka ini udah bentuk pelanggaran perjanjian gencatan senjata tadi. Ini otomatis batal. Ya. Atau membunuh orang muslim atau merampas harta milik kaum muslimin. Ini semua keadaan-keadaan yang membuat batal perjanjian gencatan senjata tersebut. Lalu, kata penulis, mereka boleh diperangi. Perang lagi. Catat teman-teman, barakallahu fikum, garis bawahi, maka diperangi lagi. Perang lagi sudah. Allah Subhanahu wa taala firman, wa in nakathu aymanahum min ba'di adihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufur innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Jika mereka merusak perjanjian sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agama kalian, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya agar mereka berhenti. Taubah ayat 12. Ini ada faidah. Antum garis bawah dalam ayat di surat Taubah ayat 12. Ketika Allah berfirman, innahum la aymana lahum. Sesungguhnya mereka itu memang orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Ini pengabaran dari Allah untuk kita waspada. Makanya sebagai ulama itu, perhatikan teman-teman, ada yang mengatakan kalau kaum muslimin itu pada asalnya husnuzon. Tapi kalau kepada non muslim pada asalnya su'uzon. Maksudnya apa? Bukan su'uzon yang terlalu lebar maknanya, kewaspadaan.
Waspada kita jangan sampai terpengaruh akan kekufuran mereka, ucapan mereka. Kenapa demikian? Nah, ini diantara dasarnya. Allah firman, la aimana lahum innahum la aimana lahum. Sesungguhnya mereka itu memang orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Kata penulis setelah itu, wa in khifa minhum, dan bila dikhawatirkan dari mereka sikap akan membatalkan perjanjian dengan adanya tanda-tanda, adanya kekhawatiran dengan adanya tanda-tanda mengarah kepada pelanggaran, maka kita boleh mengembalikan perjanjian itu kepada mereka dan tidak harus konsisten terus memegangnya. Boleh. Kita katakan batal karena ada tanda-tanda nih. Ya. Batal karena ada tanda-tanda. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa." Jika kalian khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari satu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan orang yang jujur. Al-Anfal 58. Baik. Maksudnya kata penulis, sampaikan kepada mereka tentang pembatalan perjanjian dengan mereka sehingga kalian dan mereka sama-sama mengetahui. Itu maksudnya sama-sama sudah perjanjian gencatan senjatanya batal sudah. Dan kalian tidak boleh memerangi mereka sebelum memberitahu mereka bahwa perjanjian telah batal. Lihat ya, Islam tidak boleh menyerang tanpa ada pemberitahuan. Ya. Selesai, ini tentang al-hudnah, gencatan. Poin pentingnya tadi bahwa gencatan senjata itu tugas siapa teman-teman? Pemimpin kaum muslimin, bukan faksi dan golongan. Pemimpin kaum muslimin. Ya. Baik, kita pindah ke masalah selanjutnya, az-zimmah. Qala muallif hafizallahu al-mas'alatu tsaniyah aqdu zimmah wa daf'ul jizyah. Permasalahan yang kedua, perjanjian zimmah dan tentang jizyah. Ya, jizyah. Ya, kalau diterjemah jizyah itu bisa dengan upeti. Ya, penyerahan sesuatu kepada penguasa. Dan itu bukan zakat ya. Beda, jangan samakan jizyah dengan zakat. Tidak ada sisi persamaannya sama sekali. Kalau jizyah ini terkait dengan orang kafir yang tinggal di tengah kaum muslimin. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kata penulis, hafizahullahu taala, ta'rifuh al-zimmah lughatan al-ahdu wa huwa al-aman wad-dhaman. Zimmah secara bahasa ya, itu artinya adalah perjanjian terkait dengan keamanan dan jaminan keamanan. Keamanan dan jaminan keamanan, itu zimmah. Keamanan dan jaminan keamanan. Dan walaupun secara istilah kata beliau huwa iqraru ba'dil kuffar ala kufri. Perhatikan teman-teman. Zimmah nih. Zimmah adalah kalau secara istilah pengakuan orang-orang kafir atas kekufuran mereka dengan syarat membayar jizyah atau upeti dan berkonsisten menjalankan hukum-hukum agama yang ditetapkan oleh syariat terhadap mereka. Ini zimmah. Perhatikan. Jadi ketika kaum muslimin menguasai sebuah wilayah nih, atau non muslim tiba di wilayah Islam, musuh nih, non muslim yang musuh ya, mereka berada di wilayah Islam atau muslim menguasai daerah musuh dan mereka mengalah, nggak mau diperangi, dan mereka siap menjalankan konsekuensi yang ditetapkan oleh Islam, dan mereka tetap menjalankan kekufuran mereka, agamanya mereka. Bisa dipahami ini? Nah, kalau mereka seperti ini keadaannya, bayar upeti. Nah, inilah orang-orang yang seperti ini disebut dengan ahlul zimmah namanya. Orang-orang yang terikat dengan zimmah namanya. Ahlul zimmah. Dalil pensyariatan hal ini, kata penulis hafizallah, ayat Allah firman,
Wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhirat. Dan mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya. Dan tidak beragama dengan agama yang benar. Yaitu dari kalangan orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka. Hingga mereka membayar jizyah dengan patuh. Sedang mereka dalam keadaan tunduk. Kalau sudah bayar jizyah selesai. Nggak usah diperangi. At-Taubah 29. Dan sabda Nabi SAW dalam hadis Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, "Tsumma ad'uhum ila al-Islam, fa in ajabuka faqbal minhum wa kuffa anhum, fa inhum abau fasalhumul jizyah." Fasalhumul jizyah. Kemudian kata Nabi, ajaklah mereka kepada Islam. Bila mereka menyambut ajakanmu, maka terimalah mereka dan hentikanlah peperangan terhadap mereka. Lalu bila mereka menolak, enggak mau masuk Islam, maka minta dari mereka bayar jizyah. Kalau mereka enggak mau perang ini. Tapi kalau mereka mau perang, kalau mau ya perang, apa? Ya perang, jelas. Jizyah ini bukan opsional dari kita, enggak, dari mereka. Kalau mereka angkat tangan begitu, bendera putih istilahnya ya, nggak mau diperangi, sudah kita terima. Bukan kita yang menawarkan, sebab penawarannya lah masuk Islam. Kalau enggak diperangi, itu penawaran dari kita, bukan diperangi atau bayar putih, enggak. Mereka yang meminta. Ini ayat yang menunjukkan hal tersebut dan juga dalil tadi. Bukan, ya, ketika mereka minta, kami tidak mau diperangi dan kami enggak mau berperang. Kami bayar jizyah. Dengan catatan mereka menjalankan syariat. Ya, maksudnya hukum-hukum agama Islam. Baik. Kemudian poin selanjutnya kata penulis, man tu'khad minhul jizyah. Siapa yang diambil dari jizyah itu? Perhatikan ini teman-teman, barakallahu fikum, ini masalah yang juga penting untuk diperhatikan. Kata penulis, hafizahullah, jizyah itu diambil dari kalangan laki-laki yang telah berusia mukallaf, telah balik maksudnya, merdeka dan memiliki kemampuan ya terhadap nafkahnya mereka. Maka jizyah tidak diambil dari hamba atau budak, li'annahu la yamliku. Karena budak tidak memiliki kuasa atau kepemilikan harta. Maka Nabi manzatil fakir, maka budak sama seperti yang orang yang fakir. Tidak pula jizyah diambil dari wanita, anak kecil dan orang gila. Karena mereka bukanlah teranggap ahlul qital, orang-orang yang berperan serta atau berkontribusi dalam peperangan. Maka jizyah dari golongan ini tidak diambil. Tidak pula diambil dari orang yang sakit kronis, sakit parah. Tidak pula dari orang yang telah usia tua, renta, li'anna dima'ahum mahkunah, karena darah mereka terjaga. Ya. Fashbahu bin nisa, maka mereka disamakan dengan kalangan perempuan. Lihat nih, luar biasa ya. Ada juga batasan-batasan, tidak semua diambil sebagai jizyah dari mereka. Ya. Luar biasa aturan Islam. Yang keempat, konsekuensi keharusan dari perjanjian zimmah ini. Kata penulis, yujibu hadzal aqd ma'al kuffar hurmatu qitalihim. Konsekuensi perjanjian zimmah ini adalah haramnya memerangi mereka. Harus menjaga harta benda mereka. Terjaga kehormatan mereka. Lindungi teman-teman. Lindungi lagi. Garis bawahi teman-teman. Ini konsekuensi dari zimmah. Terjaga kehormatan mereka. Artinya nggak boleh mengganggu mereka. Ya. Terjamin kebebasan mereka. Hurriyatihim. Wa adami idaihim. Garis bawahi. Tidak boleh mengganggu mereka. Menyakiti mereka. Ya. Wa mu'aqabati man qas
min qasdihim bi'adza, dan tidak boleh sama sekali mengusik dan akan dihukum siapapun yang mengusik mereka. Lihat ya, luar biasa syariat Islam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fadahum ila thalathi khisalin atau khilalin. Kalau engkau bertemu dengan musuhmu dari kalangan kaum musyrikin, maka ajak mereka kepada 3 hal. Ya, atau sifat. Lalu mana saja ketiganya yang mereka terima, maka terimalah dari mereka dan hentikanlah peperangan terhadap mereka. Ya. Di sini teman-teman barakallahu fikum, perhatikan tentang jizyah. Jizyah ya, bukan, sekali lagi jizyah itu bukan pajak. Ada orang mengkiaskan jizyah dan pajak. Itu salah besar. Apa perbedaannya? Saya tanya perbedaannya jizyah dan pajak. Apa perbedaan jizyah dan pajak? Ayo, saya tidak mau kalian melamun melongo. Saya nanya nih, apa perbedaan jizyah dan pajak? Ya, bagus, barakallahu fiik. Kalau jizyah? Iya, kafir yang menyerahkan dirinya tadi. Ini tidak bisa disamakan sama sekali jizyah dengan pajak. Ada satu pembahasan yang ingin saya tambahkan, berapa kadar jizyah? Berapa kadar jizyah? Karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan lafaz umum, hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun, sampai mereka menyerahkan jizyah dari tangan mereka dalam keadaan mereka tunduk. Dan karena tidaklah ada perincian, lam yunas, kata para ulama, lam yunassul Qur'anu ala miqdaril jizyah kama lam yunas ala miqdariz zakah, lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam haddada ma yajibu fil mal minaz zakah. Tidak ada dalil yang persis tentang kadar jizyah dalam Al-Quran. Sama seperti zakat sebenarnya. Zakat itu gak ada kadar persis dalam Al-Quran. Gak ada. Hanya dalam Al-Quran itu memerintahkan untuk menaikkan zakat. Tapi ada rincian zakat dalam hadis. Alhamdulillah kita bahas. Sudah selesai ya masalah zakat. Semua rincian zakat ada di hadis. Gak ada dalam Al-Quran. Tapi kalau jizyah tidak ada rincian sama sekali. Tidak di Al-Quran, tidak di hadis. Ini catat dengan baik teman-teman. Kadar jizyah karena tidak ada dalil rinciannya, maka kata para ulama dikembalikan kepada ijtihadnya pemimpin. Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat ya dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabila, ada yang berpendapat arba'una dirhaman, 40 dirham. Dirham tahu dirham? Mata uang emas. Ya. 1 dirham berapa? Coba cek kalkulator. 1 dirham berapa rupiah? Ada yang berpendapat 40 dirham. Ada juga yang berpendapat arba'atu wa ishruna dirhama. Ya, 24 dirham. Dan sekian pendapat para ulama. Ada juga yang berpendapat dirham itu bukan emas ya. Perak. Emas itu dinar. Nah, ini pendapat yang lain. Ada yang mengatakan arba'atu dananir, 4 dinar. Ya. Imam Syafi'i mengatakan dinarun alal ghani wal fakir, 1 dinar. Berapa 1 dirham? Dapat enggak? Enggak. Coba lihat, cek teman-teman, 1 dinar. Yang lain dia 1 dinar. 301 dirham. Berarti kalau 40 dirham 4 kali 3 12, 1.200.000-an. Betul? 12 juta. 12 jutaan. 12 jutaan. Oh iya, 12 jutaan. Kalau dinar, 1 dinar berapa? Dapat? Dinar, 1 dinar. Kuwait itu 5 juta. Berarti kalau 4 dinar, Mas, 20 jutaan. Jadi ini pendapat para ulama.
Imam Malik dalam mazhab Malikiyah mengatakan yarawna annal jizya ghairu muqaddara bihaddin adna au aqsa yuqaddiruha al-a'immah. Para ulama dalam mazhab Malikiyah mengatakan bahwa jizyah itu tidak ada ketentuan batas tertentu dikit atau pertengahan atau banyaknya. Ketentuannya dikembalikan kepada a'immah, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Catat dengan baik. Ya, jizyah itu dikembalikan kepada ijtihad pemimpin. Selesai masalah zimmah, ahlu zimmah. Dan mereka membayar jizyah. Masalah yang ketiga, masalah yang terakhir. Kata penulis, al-masal tsalitsa aqdul aman. Perjanjian keamanan, jaminan keamanan. Ya, jaminan keamanan. Aqdul aman maksudnya kata penulis diddul khauf. Ya. Lawan dari rasa takut. Dan secara istilah yang diinginkan dengan ini adalah ibaratun an ta'minil kafir ala malihi wa damihi muddatan mahdudah. Yang diinginkan dengan hal ini adalah ungkapan jaminan keamanan yang diberikan kepada orang kafir terkait dengan darah, hartanya dalam masa tertentu. Ini masalah yang terakhir, yang ketiga. Jaminan keamanan. Dalil pensyariatannya kata penulis adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablighu ma'manah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bila ada salah seorang di antara orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Taubah yang ke-6. Jadi teman-teman, barakallahu fikum, ini masalah yang ketiga. Jaminan keamanan. Kalau yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Gencatan senjata. Yang kedua apa? Zimmah. Satu dan kedua paham ya? Paham ya? Nah yang ketiga ini tidak satu, tidak kedua. Kaum muslimin datang ke musuh, ingin menyerang sebuah daerah, lalu mungkin ada muncul dari kaum muslimin mengatakan kepada pemimpin, ada di sana sebagian orang yang saya menjamin keamanannya, jangan diserang. Paham? Mungkin ada aja itu. Atau bahkan pemimpinnya sendiri memberi jaminan. Untuk sebagian rumah ini saya jamin, jangan diserang. Saya beri jaminan keamanan bagi mereka. Ini namanya musta'man. Mereka yang diberi jaminan. Paham ini? Dan bukan, beda. Makanya tadi saya bilang bukan yang pertama, bukan yang kedua. Ya. Ini sebenarnya dia di luar pembahasan secara umum. Kondisi-kondisi tertentu. Paham ini? Bisa jadi terkait dengan individu tertentu atau sebagian golongan tertentu. Yang memberi jaminan. Dan ini potensi terjadi pasti ada. Mungkin masih ada hubungan keluarga. Ya kan? Mungkin aja ada antara muslim dan kafir ini ada ikatan bisnis. Bisa dipahami? Dan banyak hal, potensi itu pasti ada. Baik, kita baca. Jadi paham ya? Masalah ketiga ini paham ya? Makanya teman-teman saya selalu ingatkan, masalah jihad itu sangat luas. Mungkin ini nggak dibahas oleh mereka-mereka yang turun ke medan jihad itu. Padahal ini ada dalam masalah jihad, disyariatkan. Lihat, tadi ada ayatnya sebagai dalil. Ya, Allah perintahkan. Ya, kalau ada yang minta jaminan keamanan, beri dia jaminan keamanan. Nah, boleh diperangi yang seperti ini. Baik, kita baca. Kata penulis, lihat ya pembahasan selanjutnya. Mimman yasihu wa syurutu. Siapa yang dianggap sah jaminan darinya dan apa syarat-syaratnya. Lihat nih, perhatikan dan tandain. Jaminan keamanan itu sah dari semua kaum muslimin dengan syarat sebagai berikut. Pertama, dia orang yang berakal balik. Kalau dari kaum muslimin ada yang memberi jaminan keamanan untuk non-muslim, musuh.
Kalau yang muslim ini memberi jaminan, yang memberi jaminan ini dia muslim, balik, berakal, sah. Paham? Berarti kalau dia tidak berakal, tidak sah jaminan keamanannya. Atau dia belum balik, dan juga diterima jaminan keamanan darinya. Selanjutnya mukhtaran. Dia memberi jaminan karena memang keinginan dirinya, bukan karena keterpaksaan atau karena ada yang menuntut. Enggak, memang dari keinginan dirinya, sukarela. Dia ingin memberikan jaminan kepada sebagian orang-orang kafir. Mukhtaran. Maka kalau terpaksa ya atau diancam, ini nggak bisa. Nggak dianggap. Maka kata penulis, hafizallah, sah jaminan keamanan apakah dari seorang wanita sama sekali sah. Ya, walaupun dari seorang wanita. Nabi pernah bersabda, qad ajarna man ajarti ya ummahani. Ini hadisnya panjang sebenarnya. Ya, hadis ini dalam Sahih Muslim ya. Jadi begini, saya sampaikan kisahnya secara ringkas. Perang berkecamuk. Lalu ada di antara orang kafir ini ya yang ingin dibunuh oleh Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Diketahui oleh Ummu Hani, ternyata yang ingin dibunuh oleh Ali ini masih ada hubungan dengan Ummu Hani. Maka Ummu Hani melarang Ali, jangan bunuh dia. Saya menjamin keamanan untuknya. Maka Ali pun menahan diri, tapi beliau mengadu kepada Rasulullah. Lihat aja sahabat tidak serta-merta mau emosi, mengikutan memperturutkan hawa nafsu. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Yang memberi jaminan tadi siapa? Ummu Hani radhiyallahu taala anha. Maka Rasulullah SAW langsung membela Ummu Hani. Ini dia terucap ucapan ini. Qad ajarna man istajarti, dalam riwayat lain, man istajarti ya Ummu Hani. Kami telah memberi keamanan, jaminan keamanan, siapa yang telah engkau jamin wahai Ummu Hani? Aman akhirnya. Ali pun meninggalkannya. Paham ini? Ini namanya musta'man. Orang yang diberi jaminan keamanan. Tidak boleh diusik ini. Tidak boleh diganggu. Apalagi diperangi. Dan kata menulis sah jaminan keamanan dari hamba saya walaupun dia budak. Nabi SAW bersabda, zimmatul muslimin wahidah. Yas'a biha adnahum. Jaminan keamanan kaum muslimin adalah satu. Ya, di mana bisa diupayakan oleh orang yang terendah sekalipun dari mereka. Budak terendah. Jaminan keamanan darinya sah tidak? Sah. Walaupun budak. Ya. Lalu kalau penulis hafizahullah ta'ala selanjutnya jaminan keamanan ini cakupannya umum. Ya. Dari pemimpin, bisa jadi dari pemimpin untuk semua orang-orang musyrikin, atau dari seorang gubernur untuk penduduk kotanya, atau jaminan keamanan khusus yaitu dari salah seorang dari kaum muslimin untuk seorang kafir. Jadi misal bisa jadi nih, kaum muslimin ingin menyerang wilayah tertentu, lalu pemimpinnya bilang, jangan kalian serang wilayah ini. Atau kalau bahasa kita, RT ini misalnya. Kampung ini, jangan. Saya memberi jaminan keamanan untuk daerah itu. Udah tidak boleh kaum muslimin menyerangnya. Karena adanya jaminan keamanan ini. Dan ini bisa jadi terjadi teman-teman. Karena kondisi kan kita nggak bisa membatasi. Baik. Lalu selanjutnya kata penulis, dan jaminan keamanan yang bersifat umum, ini hak memimpin kaum muslimin karena wewenangnya bersifat umum. Kalau jaminannya bersifat umum dan tidak seorang pun berhak melakukannya kecuali dengan persetujuannya. Yang bersifat umum tadi, yang sifatnya wilayah. Ya, yang secara umum nih, semua orang-orang di sana ya secara umum diberi jaminan keamanan, maka kaum muslimin nggak boleh menyerangnya. Kalau yang seperti ini haknya pemimpin. Baik. Kemudian kata penulis, jaminan keamanan ini terwujud dengan ungkapan semua perkataan yang menunjukkan kepadanya. Teranggap sah dengan perkataan misalnya, kamu aman, atau aku melindungimu, tidak usah takut, atau dengan isyarat yang bisa dipahami. Iya. Wal musta'man, dan orang musta'min, al-musta'min adalah orang kafir yang meminta jaminan keamanan agar bisa mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui syariat-syariat Islam. Ini lebih layak lagi untuk dijaga. Maka diharuskan memenuhi permintaannya untuk mendapatkan jaminan keamanan
berdasarkan ayat-ayat yang telah kita sebutkan, kemudian dipulangkan ke tempatnya yang aman. Poin terakhir kata penulis, hukmul aman wa ma yulzamu bihi. Hukum jaminan keamanan dan konsekuensi darinya. Kata penulis, perjanjian atau jaminan keamanan ini harus dijaga. Haram membunuh orang yang telah mendapat jaminan keamanan, atau haram menawannya, atau haram memperbudaknya. Wajib menjaga segala syarat yang telah disepakati dalam akad perjanjian jaminan keamanan tersebut. Dan boleh mengembalikan jaminan keamanan ini kepada musuh bila ditakutkan kejahatan mereka. Ada yang beri jaminan lalu dia melihat kondisi, wah orang ini nggak layak diberi jaminan. Maka bisa saja dia membatalkan jaminan. Sah-sah saja hal tersebut terjadi. Baik, ini teman-teman, barakallahu fikum, poin yang terakhir tentang jaminan keamanan. Saya beri kesimpulan sedikit dari poin penting yang harus kita ambil dari penjelasan ini. Perhatikan teman-teman. Di antara poin penting atau pelajaran penting dari penjelasan atau materi yang kita pelajari ini. Untuk antum semua perhatikan, cermati dengan baik. Bahwa dari sinilah disimpulkan oleh para ulama adanya pengkategorian orang-orang kafir, non-muslim itu ya menjadi 3. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man. Ya, kafir dhimmi tadi yang telah kita bahas, musta'man tadi yang telah kita bahas. Ya. Dan selain dari kafir harbi, dan yang diperangi cuma satu kategori, yaitu kafir harbi. Selain dari mereka tidak boleh diperangi sama sekali, tidak boleh diganggu, nggak boleh diusik. Perhatikan teman-teman, saya pertegas, hanya ahlus sunnah saja yang membahas kategori pengkafiran orang-orang kafir betul-betul yang musuh Islam dengan seperti ini, sedetail ini. Karena betul-betul mereka menghadirkan ayat Al-Quran. Ada hadis-hadisnya. Kalau Khawarij, Hizbiyah, mereka nggak mau bahas ini. Karena bagi mereka kafir cuma satu. Diperangi. Padahal dengan tegas. Dalam Al-Quran beberapa ayat. Di antaranya Allah berfirman di surah Al-An'am. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Inilah wasiat bagi kalian agar kalian berpikir, berakal. Allah menyebut jangan membunuh jiwa yang telah Allah haramkan. Allah tidak berfirman janganlah membunuh kaum muslimin, kaum mukminin. Tidak. Tapi Allah berfirman janganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Bersifat umum. Kata para ulama yang Allah inginkan dalam ayat tadi di surah Al-An'am 151 tadi adalah kafir mu'ahad atau zimmi atau musta'man. Ya. Para ulama memang kadang membagi 2 cuma. Kafir harbi, kafir mu'ahad. Mu'ahad ini terbagi menjadi 2. Zimmi, musta'man. Sama aja bagiannya. Paham teman-teman? Rasulullah SAW bersabda. Lihat nih. Hendaknya kalian ingat hadis ini. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina amah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang terikat perjanjian, apakah zimmi atau musta'man tadi? Siapa yang membunuh kafir yang seperti ini keadaannya, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Jangankan masuk surga. Dia enggak mendapat apa? Baunya surga. Padahal baunya surga itu kata Nabi telah tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Lihat betapa luar biasa syariat menjaga hak-hak walaupun non-muslim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum." Tidaklah Allah melarang kalian bersikap kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama ini, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Untuk kalian senantiasa berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka. Maka tidak boleh diusik.
Ya. Maka teman-teman, ini poin selanjutnya yang juga harus dicatat dengan baik. Non-muslim atau kafir yang berada di wilayah kaum muslimin, yang tidak menampakkan permusuhan, kebencian, apalagi memerangi kaum muslimin, tidak lepas dari dua. Apakah dia zimmi atau musta'man? Tidak lepas dari dua ini. Ya. Kalau dia menampakkan permusuhan, memerangi memang, maka dia jatuh kemana? Harbi. Itu pun yang memeranginya bukan individu. Setiap umat Islam. Tapi kembali kepada pemimpin. Maka bila tidak yang seperti ini, tidak menampakkan kebencian, tidak memusuhi, memerangi umat Islam, mereka tidak lepas dari dua. Semua non-muslim yang masuk ke wilayah kaum muslimin. Orang-orang kafir non-muslim yang masuk ke negeri Indonesia. Saya tanya kepada teman-teman, masuk yang mana? Hah? Musta'man. Jelas bukan zimmi karena tidak terjadi perperangan, ya kan? Tapi musta'man. Kenapa musta'man? Adanya perlindungan negara setiap yang masuk. Paspor itu ada, pasti ada itu. Cantuman jaminan keamanan. Maka tidak boleh diusik itu. Tidak boleh diusik karena ya status non-muslimnya mereka. Haram. Mengganggu mereka, apalagi membunuh mereka. Tidak bisa masuk surga. Luar biasa coba. Agama kita. Dan hanya Ahlussunnah aja loh membahas seperti ini. Antum kalau di luar nggak dapat. Kalau Khawarij membahasanya nggak seperti ini, nggak mau mereka. Kafir jelas satu diperangi. Makanya mereka dengan entengnya memerangi semua non Muslim. Itu Khawarij. Ya, mau dikatakan jihad bagaimana mereka? Makanya kalau kita katakan mereka bukan mati di jalan Allah, tapi mereka mati di jalan Sudirman. Ya. Wallahi. Mau dikatakan jihad di mana mereka? Ya kan di beberapa waktu yang lalu di Jakarta ini mereka menyerang non-muslim, orang-orang kafir yang ada di Jakarta ini. Pendatang-pendatang luar negeri. Itu semua musta'man. Tidak boleh. Apalagi dibunuh. Diganggu aja nggak boleh. Paham ini teman-teman? Dalil-dalilnya telah kita bahas. Kalau antum ingin mencermati kembali nanti baca-baca lagi. Dan ingat ya pembahasan-pembahasan ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan Kitabul Jihad. Masih banyak pembahasan di sana. Saya kasih tahu sekali lagi, masih banyak pembahasan tentang jihad. Tapi dari beberapa pertemuan kita, Majelis Fikih Kitabul Jihad, insya Allah sudah cukuplah secara umum sebagai bekal untuk kita mengetahui ada di sana pembahasan-pembahasan tentang masalah jihad yang harus diketahui. Tidak boleh hanya mengandalkan semangat saja dalam jihad itu. Ada pembahasan-pembahasan yang harus kita pelajari, kita ketahui sehingga jihad yang kita praktekkan sesuai dengan tuntunan syariat. Tidak hanya sebatas modal semangat. Itu yang penting. Ya, itu yang antum harus ketahui. Ada pembahasan-pembahasan di sana. Baik, dan dengan selesai pembahasan jihad, saya jeda ya. Saya jeda karena kita udah selesai separuh nih pembahasan fikih dalam pembahasan fikih. Antum lihat kitabnya itu terjemah separuh kan? Separuh sisanya ini pembahasan muamalah. Ya, interaksi sama manusia. Ya. Itu akan panjang pembahasan. Dan sebelum masuk ke bab muamalah itu, insya Allah untuk beberapa pertemuan ke depan, saya akan berikan materi qawaid fiqhiyah atau usul fikih. Ya, qawaid fiqhiyah atau usul fikih. Sebelum kita masuk ke bab muamalah. Untuk kita punya pegangan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu rencananya insya Allah. Ada yang mau tanya? Ya, Lutfi. Iya. Alhamdulillah. Enggak, justru dengan gencatan senjata itu sebagai langkah untuk mengakhiri perang. Gencatan senjata itu enggak boleh katakan tegang, saling ngotot, enggak boleh. Waspada setiap saat, tanpa gencatan senjata pun waspada.
Dalam gencatan, ketika terjadi gencatan senjata, maka kedua belah pihak muslim dan non muslim, muslim dan musuhnya, itu mereka ketika ada perlu berinteraksi tetap berjalan. Tidak boleh saling berperang. Seperti biasa, Nabi SAW ketika perjanjian Hudaybiyah begitu. Berinteraksi dengan non muslim, bila diperlukan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi justru gencatan senjata itu di antara tujuannya adalah untuk mewujudkan mengakhiri perang sebenarnya. Itu langkah untuk mengakhiri perang. Dengan adanya gencatan senjata, ada waktu mereka berpikir, ya masing-masing pihak ya menurunkan ego, ya, yang pada akhirnya ya sudah kalau gitu kita nggak usah perang lagi lah, selesai. Iya. Gencatan senjata damai ya, damai. Gencatan senjata itu sebenarnya wujud dari perdamaian. Tapi bahasa gencatan senjata itu mungkin saja ada di antara pihak itu yang nggak mau damai gitu loh. Dibahasakan gencatan senjata. Hudena. Ya, dibahasakan hudena karena bisa jadi kan ada di antara mereka tuh nggak mau sepenuhnya damai gitu kan. Nggak mau begitu. Allahu a'lam. Ya. Kafir dengan kafir. Hmm. Ya. Bukan. Iya benar. Kalau kita katakan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin, terlalu banyak dalam ajaran Islam ini dipakai oleh orang di luar sana. Khitan juga dipakai oleh mereka. Khitan, ya. Khitan dipakai oleh mereka. Buang air dengan jongkok dipakai oleh mereka. Mereka lebih suka itu sebenarnya. Medisnya mereka lebih mendahulukan itu. Mereka pakai terlalu banyak dalam Islam ini yang dipakai oleh mereka karena memang Islam ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi alam semesta kemanfaatannya untuk semua pihak. Tapi lebih kepada kalau kita katakan bahwa gencatan senjata itu memang fitrahnya manusia, tabiat. Ada keinginan itu akan muncul, ada kejenuhan, ada keinginan untuk mengakhiri perang, itu pasti ada. Fitrah manusia ada itu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Atau fikmahnya apa? Enggak, salah. Ya, secara umum. Oh, itu kasus. Itu kasus, Vicky. Itu kasus. Kalau kasus kayak gitu, enggak masuk dalam pembahasan. Memang kadang kembali kepada keadaan dan sejauh mana perhatian seorang pemimpin. Pada asalnya, kalau jaminan itu sifatnya individu, berlaku, diakui, diterima pada asalnya. Jadi pada asalnya diterima, bukan pada asalnya diperhatikan dulu. Enggak. Pada asal diterima. Ketika terjadi kasus, maka gagal otomatis. Batal otomatis jaminan itu. Bisa dipahami? Kan itu kan kasus setelahnya. Jadi di saat misalnya diberi jaminan oleh seseorang, saya jamin dia, jangan diperangi. Saat itu juga diberi keamanan jaminan. Sedetik, 2 detik setelahnya ternyata dia malah memerangi, batal otomatis jaminan itu. Batal. Otomatis batal jaminan itu, maka dia bisa diperangi dan seterusnya. Jadi sebenarnya bukanlah sikap pertama kali memperhatikan siapa dulu nih yang diberi jaminan. Enggak. Pada asalnya diterima jaminannya. Kecuali yang diberi jaminan ini melanggar atau tidak menampakkan indikasi baik, jaminannya
Ya, setelah jaminan itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bang Udin? Kalau yang sifatnya individu itu berlaku di saat terjadinya, misalnya perang nih, berkecamuk nih perang. Kan pemimpin kadang tidak masuk di pasukan, Bang. Paham tidak? Nah, ada misalnya ya rame nih pasukan muslimin ada berapa orang menyerang sebuah daerah. Di antara pasukan kaum muslimin ada salah seorang di antara mereka bilang kepada pasukannya, ada salah seorang di antara mereka saya beri jaminan jangan diserang. Saat itu juga diterima kaum muslimin di apa namanya menahan diri. Selagi muslimin tadi dua syaratnya. Apa tadi? Enggak, yang pertama apa? Dewasa, mukallaf, ya balik. Yang kedua, berakal ya. Sah. Ya, yang harus ke pemimpin itu yang sifatnya umum, banyak orang. Ya, justru sahabiah itu yang memberi jaminan, bukan atas jaminan Rasulullah. Nah iya, dia yang beri jaminan dan itu diterima, gitu loh. Iya berlaku. Oh, Abah Haidar? Hah? Udah. Iya, yang bersifat umum. Yang bersifat umum. Yang banyak orang. Ya. Ya, lagi-lagi saya sampaikan Kitabul Jihad, ahkam fikih jihad hanya sekedar wawasan bagi kita. Tinggallah itu. Antum nggak mempraktekannya. Tinggal wawasan. Ya. Ya kan? Antum mau praktek? Enggak kan? Tapi ini wawasan paling tidak, perhatikan teman-teman. Antum punya filter. Ya, untuk bisa melihat jihad yang sedang diamalkan di luar sana tuh kayaknya nggak sesuai dengan syariat itu. Itu yang paling penting. Jadi kita tidak mudah memberikan support, tidak mudah memberi dukungan, kan itu semua kan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Apalagi ikut-ikutan. Ya, kayak dulu muncul ISIS kan, ikhwan loh. Di Depok itu ada, ini Depok ya. Di Tanah Baru itu. Ya, itu ada sebagian ikhwan terpengaruh, ikut ke sana. Ikhwan loh. Sudah ngaji. Ada ya? Di sini juga ada. Itu dangkal dalam masalah jihad. Dangkal sekali. Nah, itu yang penting. Antum punya bekal untuk tidak serta-merta membenarkan setiap klaim jihad di luar sana. Ya kan? Semua orang mengklaim jihad di luar sana tuh banyak banget mengklaim jihad. Dikit-dikit jihad, dikit-dikit jihad. Nah, dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa melihat dan menimbang. Kayaknya nggak bisa dikatakan jihad. Begitu. Itu yang paling penting untuk kita miliki sebagai pelajaran yang dipetik dari pembahasan ahkamul jihad atau kitabul jihad yang telah kita selesaikan. Ya, walaupun secara amalan kita nggak mengamalkan mungkin. Ya, kita nggak mengamalkan mungkin. Baik, kita akhiri pembahasan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.